Shalom, salam patunggilan, Bapak Ibu Saudaraku dimanapun panjenengan berada. Bersyukur pada sore hari ini, tanggal 22 Juli 2020, kembali kita berjumpa dalam ibadah keluarga pada saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan diri kita untuk masuk di dalam peribadahan kita di sore hari ini. Kami undang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bersama-sama masuk di dalam saat teduh. Ibadah keluarga pada sore hari ini kami lakukan di dalam pertolongan Tuhan Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, yang kekal kasih setianya kini sampai selama-lamanya. Terimalah salam. Anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, senantiasa menyapa dan menyentuh setiap hati dan kehidupan saudara-saudaraku semua. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita persiapkan pujian kita dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 23. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Puji mring Allah. Tiba saatnya Bapak, Ibu, dan Saudara kita bersama-sama memasuki pelayanan firman. Mari kita persiapkan bacaan kita saat ini terambil di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-15 sampai 21. Saya ulangi, Injil Matius pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-15 sampai 21. Sebelum kita bersama-sama membaca, mendengarkan, dan merenungkan akan firman Tuhan, mari Bapak, Ibu, dan Saudara kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Kami naikkan syukur kepada Tuhan, sebab karya-Mu, penyertaan Tuhan, senantiasa boleh kami nikmati dalam setiap proses kehidupan kami hari demi hari. Teristimewa di sore hari ini ya Tuhan, kami diberikan waktu bersama-sama untuk bersekutu dengan seluruh anggota keluarga kami bersama dengan Tuhan. Kami pada saat ini kembali mempersiapkan
diri kami untuk membaca, mendengarkan, merenungkan sabda Tuhan. Kami mohon rahmat dan hikmat-Mu, terkhususnya pertolongan Roh Kudus-Mu, menolong kami untuk kami mampu mempersiapkan tanah hati kami yang baik, sehingga firman Tuhan dapat kami pahami, sehingga menjadi bekal dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan ruangan yang kami pakai saat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapinya, sehingga kami mampu mendengar dengan baik. Mari ya Tuhan, lawat kami melalui sabda firman-Mu. Kami juga mohon ampun bila di dalam hidup kami ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan maupun hati sesama kami. Sucikan dan kuduskanlah kami ya Tuhan, sehingga semuanya kami layak merasakan sapaan dan sentuhan Tuhan. Bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, bacaan kita di sore hari ini Injil Matius pasal 12 ayat 15 sampai 21. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul bacaan kita di sore hari ini, Yesus Hamba Tuhan. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh Roh-Ku ke atasnya, dan Ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah bagi setiap kita yang senantiasa mau mendengar, membaca, melakukan dan menghidupi setiap firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, Shalom, selamat sore semuanya. Bagaimana kabar panjenengan hari ini? Semangat nggih? Wah, puji Tuhan. Ada sukacita? Wah, kami bersyukur sekali. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami semua seluruh pelayan Majelis Jemaat GKJW Situbondo, untuk kepada para pemirsa dimanapun panjenengan berada, kami berharap panjenengan tetap semangat, tetap ada sukacita di dalam hati dan kehidupan panjenengan. Karena dengan semangat dan hati yang gembira, kita bisa melalui segala tantangan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan saya pada saat ini adalah ada harapan di tengah-tengah pergejolakan, pergumulan setiap manusia. Ya, ada sebuah penelitian Bapak, Ibu, dan Saudara yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa terkait soal pengharapan. Nah, ada sebuah atau dua buah kotak. Kotak ini yang satu tertutup. Tidak ada cahaya atau celah dalam kotak yang pertama. Kotak yang kedua ada beberapa lubang untuk masuk cahaya. Nah, di dalam dua kotak ini diisi air hampir penuh, ya kurang lebih 3/4 lah
dari masa kota itu. Nah, dari kedua kota ini diisi masing-masing satu tikus. Ternyata Bapak, Ibu, dan Saudara, di kotak pertama tikus mereka meronta-ronta, mereka mencari jalan, namun hanya 15 menit saja, kurang lebih di sana, 15 menit sampai 20 menit. Berikutnya tikus di kotak yang pertama, kotak yang tertutup, kotak yang gelap itu tidak ada reaksi apapun. Mereka menyerah begitu saja. Tetapi kotak yang kedua, tikus itu bertahan untuk terus berusaha kurang lebih 2-3 hari. Ini membuktikan Bapak, Ibu, dan Saudara bahwa tikus yang pertama adalah tikus yang tidak memiliki harapan. Karena kotaknya tertutup, tidak ada celah, tidak ada cahaya yang bisa masuk. Sehingga 15-20 menit dia meronta-ronta mencari jalan untuk keluar. Namun dia merasa tidak ada harapan lagi. Sehingga tikus yang di kotak pertama segera menyerah. Namun tikus yang ada di kotak kedua karena ada lubang kecil-kecil dan melihat ada cercah cahaya yang bisa masuk ke dalam kotak, maka tikus itu terus berusaha sampai kurang lebih 2-3 hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehadiran Sang Kristus di dunia ini adalah angin segar bagi kehidupan setiap umat manusia, ciptaan Tuhan. Kenapa tidak, Bapak, Ibu, dan Saudara? Karena kehadiran Tuhan membawa pembaharuan yang terjadi dalam kehidupan setiap umat manusia. Tuhan memberikan segala hal, segala harapan, pemenuhan segala harapan kepada setiap umat yang mengikuti, yang percaya kepadanya. Bahkan dalam bacaan kita di Injil Matius pasal 12 ayat 15 sampai 21. Bagaimana Tuhan, kehadiran Tuhan dirasakan melalui pelayanan-pelayanan yang ajaib. Panjenengan bisa membaca bagaimana karya Tuhan. Orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, orang kusta dia bisa tahir. Bahkan orang yang sudah mati sekalipun Tuhan bisa bangkitkan kembali. Ini adalah sebuah hal yang baru, yang fenomenal dalam kehidupan umat percaya. Mulai dari zaman orang pertama yaitu Adam sampai di zaman Tuhan Yesus. Ini adalah sesuatu hal yang begitu luar biasa. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara, ada perlu kita ketahui dan perlu kita pahamkan bahwa dalam bacaan ini Tuhan Yesus melarang keras bagi setiap orang yang pernah dipulihkannya untuk memberitakan siapa dia. Aneh ya Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya pun ketika membaca, mempersiapkan renungan ini, kok aneh ya Tuhan Yesus? Bukankah kalau misalnya ada orang atau pribadi yang mereka bisa melakukan penyembuhan atau mereka bisa melakukan segala hal, orang yang sakit bisa sembuh dan lain sebagainya, pasti memasang iklan-iklan, baik itu di media sosial, mungkin di acara-acara televisi dan lain sebagainya, bisa menjadi boom, bisa menjadi viral. Tetapi Tuhan tidak mau memviralkan. Kenapa ya Bapak, Ibu, dan Saudara? Ketika saya mencoba dan mencoba saya melihat dari bacaan itu dan saya hubungkan komparasi kepada Yesaya, ternyata Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus ingin betul-betul kemurnian bahwa pengharapan setiap umat kepada Tuhan Yesus Kristus bukan sekedar hanya untuk memuaskan kehidupan mereka. Atau dengan bahasa lain, kalau saya ada masalah, yo tak bawa ke Tuhan Yesus gitu saja. Tidak,
tetapi penghayatan yang lebih dalam lagi, yaitu bagaimana setiap kita betul-betul mencintai dan menyerahkan kehidupan kita, segala sesuatu yang kita punya, kita miliki kepada Tuhan secara total. Jadi ini bukan sekedar, oh ya aku punya masalah, ya sudah tak serahkan. Oh ya aku punya pergumulan, ya sudah tak serahkan. Bukan. Tetapi bagi Tuhan ingin kita juga berproses di sana. Kita bisa mengimani bagaimana kerja, bagaimana karya Tuhan itu hidup dalam setiap proses kehidupan kita. Sehingga Tuhan Yesus ini bukan hanya sekedar sebagai pelampiasan atau hanya sekedar sebagai penolong secara biasa-biasa saja. Kalau masalah kita, pergumulan kita selesai, ya sudah selesai. Tidak. Tetapi Tuhan ingin terus ada sebuah kontinuitas dalam kehidupan kita untuk melekat kepada Tuhan. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara, harapan dari firman ini bagaimana kita meletakkan harapan-harapan hidup kita, bahkan seluruh rangkaian kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita, pendidikan kita, apapun yang kita lakukan ke dalam karya Tuhan. Kita sadari dan kita juga ikut senantiasa melakukan karya Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudaraku, pada hari ini kita dicoba untuk dibuka kembali. Tuhan bukan sekedar Tuhan yang kalau kita ada masalah kita datang kepadanya. Tidak. Tetapi Tuhan yang senantiasa hidup di dalam diri kita. Itulah yang Tuhan mau. Sehingga pengharapan kita adalah pengharapan yang tulus. Pengharapan yang selalu diletakkan kepada Tuhan. Bukan sekedar hanya harapan belaka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bangun hidup kita dengan baik. Mari kita senantiasa membangun harapan kita kepada Tuhan. Memang pergumulan kita tidak akan pernah habisnya. Persoalan kita tidak akan pernah selesai. Dari waktu ke waktu pasti akan selalu datang silih berganti, bahkan serasa seperti gerbong kereta api, tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan sampai seterusnya. Dikatakan kita berhasil adalah ketika kita sudah selesai dalam kehidupan kita. Dalam bahasa lain, kita kembali ke pangkuan Tuhan. Baru yang namanya pergumulan, persoalan itu akan selesai. Sehingga panjenengan kalau berkata, oh pergumulanku sudah selesai, bukan berarti kita akan enak-enak saja. Bukan berarti kita meninggalkan Tuhan, oh sudah selesai. Tidak. Mungkin pada saat ini kita semua berharap kapan ya kita ibadah di gereja, kapan ya kita berkumpul di dalam satu gedung ibadah untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mungkin kita berharap itu sekarang menjadi pergumulan kita semua. Baik Bapak, Ibu, Saudara, serta saya, kami yang ada di sini. Namun kalau nanti sudah ada ibadah, bukan berarti itu sudah selesai pergumulan kita. Tetapi bagaimana peribadahan yang juga kita bisa menjaga atau bersahabat dengan COVID-19. Ya Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tetap harus berdoa. Segera kita bisa membangun persekutuan. Memang tanggal 26 Juli nanti dalam peribadahan minggu kita akan melaksanakan peneguhan sidi. Kami berdoa Bapak, Ibu, dan Saudara. Kami juga mohon dukungan doa kepada panjenengan semua supaya kami pelayan-pelayan jemaat-Mu dan juga seluruh anggota bisa melaksanakan dengan baik dan terhindar dari COVID-19. Sehingga kita suatu saat nanti akan segera membangun persekutuan di
gedung gereja. Tetap kita mengharap kepada Tuhan dan terus-menerus kita sandarkan kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan panjenengan sendiri untuk menghadapi tantangan hidup. Tuhan terus senantiasa merengkuh hidup Bapak, Ibu, Saudara, serta saya. Selamat menata hidup, selamat berproses, selamat membangun pengharapan panjenengan terus-menerus dalam kebersamaan di dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudaraku, tiba saatnya kita akan bersama-sama menyerahkan ucapan syukur kita dalam persembahan. Adapun mekanisme di dalam penyerahan persembahan ini untuk Bapak, Ibu, Saudara, warga jemaat Gereja Kristen Jaiwetan Pasamuan Situbondo, panjenengan bisa menyerahkan langsung persembahan tersebut kepada Bapak, Ibu majelis yang ada di dasawisma ataupun yang terdekat dengan kediaman panjenengan masing-masing. Juga langsung bisa diserahkan kepada bendahara jemaat atas nama Ibu Nani Sundari dan Bapak Triat Handoko. Ataupun juga bisa diserahkan langsung kepada pendeta jemaat atas nama Pendeta Sandi Hadi Wijaya. Kepada Bapak, Ibu, Saudara, para pemirsa dimanapun panjenengan berada, yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan kepada jemaat Situbondo, kami persilahkan panjenengan bisa mengirimnya melalui rekening yang tertera di layar kaca. Kami ucapkan terima kasih untuk partisipasi dan perkenan hati Bapak, Ibu, Saudara menolong, membantu setiap pembiayaan yang ada di pelayanan di jemaat Situbondo. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan senantiasa mencukupkan setiap berkat-berkat panjenengan semua. Kita akan bersama-sama menyanyi, mengumpulkan persembahan dengan kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Pasamuan Jawi nomor 109. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang ketiga, Gusti Pangayom Kang Setyo. Gusti Pangayom Kang Setyo, wiwit lamrah kawula, nyateng pang kudu nempuh, unyukan padilemu, wit kinanti dening Gusti siang talasan ratri, siang talasan ratri. Gusti pepadang sejati tansah nuntun kawula, netyang duwe
Jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan Allah Sang Pencipta langit dan bumi, yang kami kenal di dalam pribadi Sang Kristus Yesus, Sang Penyelamat, Penolong hidup kami, di dalam karya Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan, menopang setiap kehidupan yang kami lewati. Kami ucapkan syukur dan sukacita Bapa, sebab karya indah-Mu, penyertaan Tuhan dan kasih-Mu senantiasa boleh kami nikmati dalam setiap hidup kehidupan kami. Kami bersyukur bila di sore hari ini kami boleh membangun persekutuan bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kami, baik di rumah maupun di mana kami berada saat ini. Kami senantiasa boleh mendapatkan pembelajaran, terkhususnya di dalam kami merenungkan firman Tuhan. Ajar kami, telinga kami untuk terbuka, hati kami untuk mampu menampung akan firman Tuhan sebagai petunjuk, sebagai pemandu di dalam kami hidup di dunia ini. Tuhan, mampukan kami menghidupi akan kehendak-Mu dan firman-Mu ini, agar kami senantiasa terus membangun pengharapan-pengharapan hidup kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Ajar kami untuk senantiasa mampu bahkan menghidupi akan kehendak-Mu ini. Biarlah kami menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini, melalui setiap karya kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan, bila dalam ibadah kali ini kami juga telah menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan, baik secara langsung maupun melalui rekening. Kiranya Tuhan persembahan ini Tuhan berkati, kuduskan dan sucikan, sehingga persembahan ini boleh menjadi berkat bagi setiap pelayanan demi pelayanan di jemaat-Mu, maupun di mana saja persembahan ini dipergunakan. Majelis jemaat yang senantiasa menata dan mengelola, kiranya roh hikmat, bijaksana dan takut akan Tuhan senantiasa melingkupi, melawat setiap kami semua. Kami Tuhan menyerahkan harapan-harapan kami, syafaat-syafaat kami kepadamu, terkhususnya untuk kehidupan negeri bangsa kami saat ini. Di dalam situasi saat ini, kami serahkan negeri kami ini Tuhan di tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan memampukan negeri kami untuk terus berjuang, untuk menuju negeri atau bangsa yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan kesejahteraan. Semuanya itu kami serahkan melalui para pemimpin negeri kami. Kiranya roh hikmat bijaksana senantiasa tercurah melingkupi saudara-saudara kami, mereka yang terpilih menjadi pemimpin negeri ini, dari pusat sampai yang terdekat dengan kami. Terkhususnya di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab menjalankan roda pemerintahan. Tuhan, jauhkanlah dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang merusak, roh-roh jahat yang ingin mencerai-beraikan kesatuan Indonesia. Mampukan kami satu dengan yang lain, seluruh elemen masyarakat bersinergi, bekerja sama untuk memajukan negeri kami ini menjadi negeri yang dapat menjadi rumah, tempat untuk berlindung kami semua. Bapa, terkhususnya kami berdoa untuk penanganan COVID-19. Engkau tahu kondisi tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia sekarang mengalami pergejolakan yang cukup signifikan. Tuhan, kami terus berharap, mari ya Bapa, tangan-Mu bekerja, berkarya, menopang dan menolong setiap kami umat-Mu, sehingga kami semua segera dapat terlepas dari cengkeraman penyebaran virus COVID-19. Kami berharap segera mendapatkan dan menemukan vaksin, sehingga ini boleh menjadi
obat pencegah bagi seluruh umat yang ada di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga setiap jemaat-Mu, gereja-gereja, dimanapun gereja Tuhan letakkan. Mampukan gereja menjadi saksi Tuhan, melalui setiap pelayanan demi pelayanan, bahkan kegiatan demi kegiatan. Terkhususnya di dalam proses pertumbuhan dan perkembangan iman bagi seluruh umat atau warga jemaat. Kami serahkan Gereja Kristen Jaiwetan, Jemaat Situbondo, dalam setiap kegiatan-kegiatannya di tengah-tengah bulan keluarga ini. Mampukan kami Tuhan membangun keluarga kami masing-masing melalui setiap sikap hidup, memperhatikan bahkan kebersamaan di tengah-tengah keluarga kami. Ajar kami untuk selalu dan mampu membangun keharmonisan satu dengan yang lain. Kami juga menyerahkan Tuhan keberadaan kami, pribadi lepas pribadi, setiap umat yang hari ini bersujud di hadapan Tuhan. Bapa Sang Surgawi, kami mohon rahmat dan hikmat-Mu, berkat Tuhan tercurah melingkupi kami. Bagi setiap pribadi yang sakit, bagi setiap keluarga yang mendambakan keharmonisan, bagi setiap pribadi yang mendambakan pasangan hidup pekerjaan, bagi setiap ibu yang sedang hamil, para diuswo, janda, duda, yatim piatu, anak-anak kami yang bekerja maupun belajar, di luar kota maupun di dalam kota. Tuhan, senantiasa berkati mereka, mampukan mereka, berikanlah kelegaan, keringanan di dalam mereka menghadapi setiap tantangan dan pergumulan mereka masing-masing. Terlebih ajarlah kami untuk selalu bersandar dan berpengharapan penuh kepadamu saja, sehingga kami ya Tuhan mampu dengan sabar menantikan karya Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Bapa, kami akan undur dari peribadahan ini. Kami akan melanjutkan setiap proses hidup kami. Kami mohon perlindungan, tuntunan Tuhan, mengarahkan, menopang, memandu setiap kehidupan kami kepada jalan-jalan kebenaran-Mu. Bila malam nanti kami juga akan istirahat untuk tidur, selimuti kami dengan cinta kasih-Mu, sehingga tidur kami boleh baik. Sehingga esok pagi kami dapat bangun kembali, melakukan setiap aktivitas kami dengan tetap berpengharapan teguh dan bersandar di dalam kasih penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Ampuni kami bila di dalam ibadah maupun dalam doa ada hal yang kami lakukan tidak sesuai dengan firman dan kehendak-Mu. Kami mohon ampun. Biarlah nama Tuhan menyempurnakan setiap peribadahan kami dan doa kami. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, sumber segala berkat dan kehidupan. Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, sumber keselamatan, kebangkitan, cinta dan kasih yang sejati. Roh Kudus, sumber kekuatan, penghiburan, rahmat, bijaksana, senantiasa tercurah melingkupi, menata dan merawat setiap kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudaraku, saat ini sampai sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah keluarga pada sore hari ini. Kiranya apa yang kita bersama-sama dengarkan dan renungkan ini dalam peribadahan ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita terus menjalani setiap proses kehidupan kita. Tetap semangat, tetap hidup sehat, dan tetap berpengharapan penuh kepada Sang Kristus Yesus. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin.